3. Assalamualaikum teman-teman. Hari ini kita akan belajar membuat tab lagi. Dan melanjutkan dongengnya. Ya, dan lanjutkan Kali dongengnya. ini judul yang akan dibawakan yaitu tentang kancil dan Kancil dan buaya. buaya. Ini dia, ini kancilnya dan ini buaya. Oke, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Buaya dan kancil tinggal di wilayah yang sama. Sudah lama buaya mengincar kancil untuk dijadikan santapannya. Namun kancil selalu bisa menghindari kejarannya. Ia adalah hewan yang banyak akal, sehingga buaya selalu kesulitan untuk menangkapnya. Meski selalu lolos dari kejaran buaya, namun lama-lama kancil merasa khawatir juga. Karena itu, ia pindah rumah ke daerah lain untuk menjauhi buaya. Ia tinggal di bawah sebuah sungai pohon besar di hilir sungai. Awalnya, buaya merasa bingung karena tidak melihat kancil di tempat biasanya. Mana nih kancil? Kok aku tidak melihatnya selama beberapa hari ini? Buaya pun mencarinya ke sana kemari, bertanya kepada para hewan yang ditemuinya. Oh, kancil pindah ke pohon di dekat hilir sungai, kata burung kecil yang ditanya oleh buaya. Tentu saja buaya senang mendengar informasi itu. Segera saja ia pergi ke tempat yang dimaksud oleh burung. Ia sudah tidak sabar lagi untuk memburu si kancil. Ia benar-benar merasa penasaran, ingin menikmati daging kancil yang sudah lama ia idam-idamkan. Setelah berhasil menemukan tempatnya, buaya pun pindah ke sana juga. Namun, kancil masih belum mengetahuinya. Selama beberapa hari, buaya mengawasi kancil. Ia mempelajari kebiasaan kancil seraya merancang strategi untuk menangkapnya. Dari pengamatannya itu, tahulah si buaya bahwa si kancil sering pergi ke sebuah pulau kecil yang ditumbuhi pohon-pohon apel di dekat tempat tinggal kancil. Untuk sampai ke sana, si kancil biasa menyeberang sungai dengan melompati beberapa batu besar yang ada di antara tempat tinggal kancil dengan pulau tersebut. Aha, kata buaya, aku punya ide. Ketika kancil pergi ke pulau kecil, buaya bersembunyi di balik batu di tengah sungai. Ia menunggu kancil melompat ke batu itu. Pura-puranya batunya ini ya. Ia menunggu kancil melompat ke batu itu. Hari itu kancil puas memakan buah-buahan yang ada di pulau kecil. Kemudian ia pun pulang dengan riang. Ia melompat dari sisi sungai ke batu untuk sampai di rumahnya. Namun, setibanya di tengah sungai, ia melihat bayangan dari batu yang hendak dilompatinya tampak lebih tinggi dari biasanya. Akal cerdas si kancil segera menangkap bahwa ada sesuatu yang tidak beres. Jangan-jangan ada buaya di balik batu itu. Batin kancil curiga. Setelah berpikir, ia berhasil mendapat akal. Ia berteriak ke arah batu. Hai batu, gimana kabarmu? Hening, tidak ada jawaban. Kancil pun kemudian bertanya lagi. Ada apa batu sahabatku? Biasanya kau menjawab sapaanku. Oh, jadi biasanya batu ini berbicara, batin buaya yang sedang berdiam diri di batu itu. Kalau begitu, aku harus pura-pura menjawabnya supaya kancil tidak curiga. Halo juga kancil. Kancil terkikik dalam hati melihat kebodohan buaya. Lantas ia berkata, jadi kau ada di situ ya buaya? Tak kusangka kau mengejarku sampai ke sini, kata kancil. Buaya kaget. Rupanya penyamarannya sudah ketahuan.
Sadarlah ia bahwa kancil telah mengakalinya. Ia benar-benar kesal dengan kebodohannya sendiri. "Ya, aku mengejarmu ke sini karena ingin memakanmu," sahut buaya jengkel. "Baiklah, kali ini kau berhasil menjebakku," jawab kancil sambil mempersiapkan siasat berikutnya. "Bukalah mulutmu lebar-lebar agar aku bisa melompat ke dalamnya." Kancil benar-benar cerdik. Ia tahu bahwa mata buaya akan tertutup saat buaya membuka mulutnya lebar-lebar. Dan sesaat setelah buaya membuka mulutnya, kancil segera melompat ke atas kepala buaya lalu melompati batu lainnya dengan lincah. Dan setelah tiba di tepi sungai, segera memanjat pohon besar tempat tinggalnya. Lagi-lagi selamatlah kancil dari kejaran buaya. Itu semua berkat kecerdasannya yang jauh melampaui buaya. Sementara buaya terpaksa gigit jari karena lagi-lagi gagal menangkap kancil yang sudah lama diincarnya. Gimana sih? Aku kok gagal lagi ya menangkap kancil? Kancil itu benar-benar cerdas. Nah, sekarang apa hikmahnya dari dongeng ini? Ada yang tahu, teman-teman? Kakak? Hikmahnya bahwa orang yang cerdas dan berpengetahuan luas akan mudah menyelesaikan masalahnya dengan baik. Sementara orang bodoh akan mudah kehilangan kesempatan berharga, sehingga rugilah ia. Kenapa, Kak? Ini laptopnya kalau diem. Nah, untuk itu agar teman-teman semuanya dan kita semua menjadi anak yang cerdas dan berpengetahuan luas, kita harus banyak belajar dan membaca supaya pengetahuan kita terus bertambah setiap harinya. Ya kan, teman-teman? Begitulah cerita buaya dan kancil hari ini. Terima kasih teman-teman sudah mendengarkan dongengnya. Dan terima kasih sudah menemani Kakak Areta. Assalamualaikum teman-teman, sampai jumpa di video aku yang lainnya.